dong macam-macam hantam saja. Dan seterusnya adalah tidak benar. Keluarga almarhum Roy Herman Boleh bersama aliansi dari mahasiswa sepakat segera mengirim surat ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia bagian pengawasan terkait sikap Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Kupang yang enggan melakukan upaya hukum banding terhadap putusan 4 terdakwa. Keluarga dan aliansi menilai tuntutan dan putusan hakim terhadap terdakwa Martin Konay, Steffi Konay, Doni Konay, dan Ruben Logo sangat tidak logis dan janggal karena dituntut hukuman 2 tahun dan diputus hakim 1 tahun penjara. Padahal dalam fakta persidangan sangat jelas terungkap bahwa Martin Konay mengirimkan pesan suara kepada Ruben Logo yang memicu terjadinya penyerangan dan berujung pembunuhan terhadap almarhum Roy Herman Boleh. Aliansi dan keluarga menduga fenomena ini adalah bukti nyata adanya praktek mafia peradilan. Sangat janggal, ya. Keliru dan diduga jaksa sengaja menggunakan dakwaan pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana yang mana substansi pasal tersebut adalah melakukan kekerasan secara bersama-sama, terang-terangan terhadap orang atau barang. Faktanya, terdakwa Martin Konay memberikan perintah melalui voice note yang dikirimkan ke handphone Ruben Logo. Kemudian oleh terdakwa Ruben Logo, voice note tersebut diperdengarkan kepada para terdakwa dan saksi-saksi yang lain. Kemudian terjadilah peristiwa penyerangan yang berujung pada penusukan yang dilakukan oleh terdakwa Matius Alang yang mengakibatkan meninggalnya Roy Herman Boleh Amalo. Kelima, menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana bisa jaksa tidak mempertimbangkan adanya nyawa yang melayang sehingga pengenaan pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana adalah satu tanda tanya besar. Apakah jaksa lupa pada fakta persidangan bahwa adanya yang meninggal dunia langsung di tempat kejadian perkara dan bukan di rumah sakit ataupun dalam perjalanan. Lalu, kalaupun diduga jaksa penuntut umum sengaja menerapkan pasal 170 Kitab Undang-Undang Pidana, kenapa tidak menggunakan pasal 170 ayat 2 butir ketiga? Karena jelas jauh lebih relevan dengan realita atau fakta persidangan, yaitu korban meninggal dunia. Menjadi pertanyaan lanjutan, bagaimana bisa terdakwa yang dikenakan pasal 55 Kitab Undang-Undang Pidana dan pasal 56 Martin Konay dan Amal Logo sama-sama dituntut 2 tahun, yang mana penerapan pasal dan penerapan sanksi pidana terhadap kedua pasal ini berbeda. Keenam, sudah seharusnya dan sepatasnya terdakwa Martin Konay dikenakan pasal 55 terhadap pasal pembunuhan 338 yang terhadap kepada pelaku penusukan, yaitu Matius Alang, yang dimana oleh jaksa penuntut umum dituntut 14 tahun penjara. Patut diduga ini merupakan upaya pembelokan fakta persidangan sesungguhnya dan upaya penerapan pasal yang ancaman hukumannya jauh lebih ringan sebagai dasar pijakan tuntutan. Patut diduga fenomena ini adalah bukti nyata adanya praktek mafia peradilan. Ketujuh, patut diduga jaksa penuntut umum sengaja menghilangkan atau tidak mempertimbangkan realita atau fakta daripada keterangan saksi-saksi dalam tuntutan Teni dan Doni, bahwa akibat anjuran tersebut terjadi pengerusakan, penganiayaan, penyerangan, dan pembunuhan. Bahkan Doni dan Steffi yang nyata-nyata diakui oleh saksi Matius Alang bahwa karena suruhan mereka jugalah yang membuat Matius Alang dan kawan-kawan melakukan penyerangan yang mengakibatkan terjadi pembunuhan, juga dituntut 2 tahun penjara. Selain melapor ke Kejagung, mereka juga akan melaporkan pernyataan Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus ini kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia atas tuduhan preman kepada almarhum Roy Herman Boleh. Berbagai upaya akan terus dilakukan keluarga bersama aliansi demi mendapat keadilan atas kasus yang merenggut nyawa Roy Herman Boleh di Wesapa pada September 2023 lalu. Clemens Funita, FB TV, melaporkan.